Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, selalu dalam perlindungan, diberi kesehatan, diberi keselamatan dunia dan akhirat, dan selalu tetap semangat belajar yang tidak pernah pudar, insya Allah, amin Allahumma amin. Anak-anak, pada pembelajaran pagi ini kita masih di tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Memasuki subtema 3, ayo cintai lingkungan. Sudah siap ya belajarnya? Silahkan kalian buka tema 3 pada halaman 95. Anak-anak, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Akan tetapi sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memperhatikan dalam merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita, karena memberikan manfaat baik untuk kelangsungan hidup kita semua. Baik anak-anak, silahkan kalian buka halaman 97. Amati gambar berikut. Nah, tampak pada gambar di sana ada gambar tanaman dan hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Ibu yakin kalian bisa membedakan. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman yang terawat dan juga hewan yang terawat. Menurut kalian bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Iya, ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama seperti ulat. Itu tumbuhan yang terawat. Sementara tumbuhan yang tidak terawat, ciri-cirinya batang atau daunnya akan layu. Daunnya berwarna kekuningan atau coklat, juga dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Itu ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan yang tidak terawat. Nah, pada gambar 1 itu menunjukkan tanaman yang terawat karena daunnya hijau, daunnya tidak berlubang, tumbuh subur. Sementara gambar yang ketiga, iya, tidak terawat karena mulai layu daunnya dan menguning. Itu tumbuhan ya anak-anak ya. Bagaimana dengan hewan? Hewan yang terawat dan tidak terawat bagaimana ciri-cirinya? Yang terawat bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan juga jarang sakit karena sudah dirawat oleh pemilik. Contohnya hewan yang terawat yang mana? Iya, yang 2, gambar 2, hewan tersebut terawat karena bulunya bersih, tubuhnya kelihatan gemuk dan berisi. Beda dengan gambar yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tampak kurus, kurang makan, kurang terawat, bulunya tidak bersih atau kotor. Nah, bagaimana sedangkan ciri hewan yang tak terawat? Malas bergelak, baunya tidak sedap karena kotor, bisa-bisa banyak kutu di tubuhnya. Bulunya kotor, seperti tampak gambar nomor 9 tadi. Yang cukup kalian centang adalah yang terawat. Nah, kalian dan teman kalian pasti sudah mencoba menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumah
kalian. Bagaimana cara kalian mencintai lingkungan? Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Cara mencintai lingkungan? Iya, seperti tampak gambar pada bacaan, pergi ke pasar, berbau, banyak sampah. Jadi, yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencintai lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Apabila ada sampah berantakan, silahkan pungut, tempatkan pada tempat sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan tidak lupa juga kalian menanam dan merawat pohon di sekitar rumah. Itu ya anak-anak, contoh-contoh yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan sikap cinta lingkungan. Bisa ya di rumah ya. Nah, bagaimana contoh cara menjaga lingkungan? Silahkan kalian tulis ya di buku catatan kalian contoh cara menjaga lingkungan. Dimasukkan, dibuat diagram. Tengah, kolom tengah, contoh cara menjaga lingkungan. Seperti yang Ibu sebutkan tadi. Membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Baik anak-anak, pada pembelajaran berikutnya, ayo membaca halaman 112. Lahan kosong yang tidak terawat akan membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Salah satu cara menghijaukan lahan bagaimana? Kita tanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Lahan kosong itu dapat ditanami tanaman obat. Kenapa? Karena tanaman obat itu sangat bermanfaat. Contohnya kencur. Banyak manfaatnya, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keselio. Kalau kunyit, kalau kunyit itu biasanya merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat yang dimanfaatkan sebagai bahan bumbu dalam masakan. Contoh, kalau ibu kalian di rumah akan memasak soto Lamongan, pasti bahan dasarnya menggunakan kunyit. Yang ketiga, contoh yang lain, jahe. Nah, jahe banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional ya. Antara lain jahe manfaatnya selain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Misalnya dalam cuaca dingin untuk menghangatkan badan, ayah ibu kalian pasti tidak akan lepas dari kebiasaan minum wedang jahe atau kopi jahe. Baik anak-anak, di sini ada pada halaman 114 cara mencintai tumbuhan dan hewan.
Insya Allah kalian bisa karena sudah Ibu terangkan pada pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh kemarin, cara mencintai tumbuhan dan hewan bagaimana. Iya, tumbuhan kita rawat, kita jaga, kita siram, kita beri pupuk. Nah, kalau hewan kita rawat juga, kita beri makan, kita berikan tempat yang layak, kandang, sangkar, dan juga dibersihkan kandang sangkar tersebut. Kotoran hewan pun juga harus rutin kita bersihkan. Apabila sakit, bawa berobat ke dokter hewan. Baik anak-anak, kita memang mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Salah satu contohnya adalah merawat hewan dan tumbuhan. Contoh yang lain apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan? Silakan amati gambar halaman 115. Nah, apa penyebab hal di atas anak-anak? Dampak bagi lingkungannya bagaimana? Dampak bagi masyarakat. Nah, di situ ada yang gambar yang pertama hutan gundul, yang kedua banjir, yang ketiga tanah longsor. Apa penyebab terjadinya hutan gundul? Iya, penebangan hutan secara liar. Sedangkan penyebab terjadinya banjir disebabkan karena hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Tanah longsor apa penyebabnya? Sama, karena ada penebangan hutan secara liar. Hutan gundul akan mengakibatkan tanah longsor. Pertanyaan yang kedua, apa dampak bagi lingkungan hutan gundul? Lingkungan menjadi rusak. Dampak bagi lingkungan pada tampak gambar banjir. Banjir merusak sarana dan prasarana umum. Tanah longsor pun dampak bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi rusak. Sekarang yang ketiga, soal yang ketiga, bagaimana dampak bagi masyarakat apabila terjadi hutan gundul? Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dampak bagi masyarakat peristiwa banjir, musibah banjir, masyarakat menderita kehilangan harta, benda, bahkan nyawa. Bagaimana kalau tanah longsor dampak bagi masyarakat? Iya, banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa. Yang terakhir anak-anak, tulislah saran kalian supaya hal ini tidak terjadi. Bagaimana saran kalian? Kalau supaya hutan gundul, banjir, dan tanah longsor tidak terjadi karena akan membawa dampak buruk bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Ditulis ya. Kalau saran Bu Meli, yang keempat, hutan gundul, tulislah sarannya agar tidak terjadi hal tersebut. Saran Bu Meli, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Bahkan kita galakkan program penghijauan, penanaman 1000 pohon di hutan agar tidak terjadi banjir. Nah, banjir itu sendiri bagaimana? Sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan biar masyarakat terhindar dari bencana banjir. Yang terakhir, saran Bu Meli, kalau menurut Bu Meli, agar tidak terjadi tanah longsor, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan juga tidak membangun rumah di daerah perbukitan karena akan berpotensi rumah tersebut akan tertimbun apabila terjadi tanah longsor. Ya, baik anak-anak.
Ibu rasa pembelajaran kali ini Ibu cukup sekian. Jangan lupa kita harus selalu menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang merupakan wujud sikap cinta kita terhadap lingkungan, karena lingkungan alam semesta merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang perlu, yang wajib kita jaga kelestariannya. Ibu rasa kalian sudah paham. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Dan tidak ada bosan-bosannya Ibu ingatkan, berhubung kita masih berada di tengah pandemi, stay at home. Tetaplah berada di rumah, hindari keramaian, jauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan ya. Tingkatkan iman, jaga imun, insya Allah kita aman. Amin Allahumma amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.